So guys, selamat datang di channelku Dit Onion. Dan di kesempatan kali ini aku mau ngebacotin tentang TCG Genshin yang kemarin previewnya sempat keluar di preview 3.3 ya. Yang sebelumnya tuh sempat disinggung atau kayak di sneak peek gitu di preview 3.1. So langsung aja nih. Jadi video kemarin sebenarnya, cuman di sini nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang TCG Genshin dan segala macam peraturannya yang kita tahu dan yang ditampilin di sini ya. Dan itu setauku juga ya. Nanti kalau misalnya aku ada yang misleading info atau salah mengerti atau kayak gimana, kalian komen aja di bawah, nggak apa-apa, kita bakal diskusi tentang TCG Genshin ini. Karena memang menurutku cukup menarik juga sih TCG Genshin ini. Apakah dia bakal membawa angin segar di dunia pergensinan? Welcome back, everyone. During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking to VAT by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can... Di 3.1 kita udah disinggung sama Tawe tentang TCG Genshin ya. Kita kecilin dulu bentar. Ini kayaknya dia lore-nya kalau nggak salah kemarin tuh Lumin awalnya kayak ngejelasin lore-nya dulu. It is said that a young guy in Sumeru nggak begitu penting, kita skip aja karena di sini aku pengen fokus ke gameplaynya aja sebenarnya. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against. Kita bisa nge-build deck sendiri buat bermain TCG ya. Dan di sini tuh kita nantangin NPC ya. Ada hadiahnya, hadiah koin. Kalau misalnya dapat achievement ini dapat koin tambahan 500. Oke. Dan ini EXP ya. Jadi kayak di TCG ini kayak ada adventure rank-nya gitu. Adventure rank TCG lah ya. 240. Setiap ngalahin satu NPC atau karakter bakal dapat ini 240, atau mungkin beda-beda karakter sih. Tergantung kesulitannya mungkin. Nggak tahu juga. An opponent. The objective is to defeat all of your opponents. Mengalahkan semua kartu karakter musuh. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini kan karakter musuhnya tinggal 2 nih. Di sini yang di bawah 3. Berarti dia tadi yang satu harusnya udah mati ya, harusnya udah hancur atau sudah diberesin sama yang di bawah ini harusnya. Opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay. Oke, di sini ada elemental reaction juga dan ada mekaniknya sama kayak yang di waktu kita bermain Genshin seperti biasanya. So it shouldn't ini ada yang cukup menarik juga sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan ada bintang. Your opponent's duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent. Nah, di sini kalian bisa kita lihat bintangnya kecing. Di sini ada 3 ya. Ada slotnya 3 dan nyala semua. Sedangkan di sini si Cole slotnya cuma 2 dan nggak nyala semua. Di sini Ayaka slotnya 3 tapi cuma nyala 1. Ini adalah, kalau menurutku ini adalah energy cost buat si kecing ngemunculin elemental burst-nya dia. Di sini kan udah ada ininya nih, keterangannya. Elemental burst deals dadu elementalnya ini 4, dia butuh 4 dan 3 energy cost. Energinya kecing sendiri buat ngelancarin elemental burst-nya dia. Character cards. That's right. Tuh kan, tadi elemental elemental dadunya yang elektro ada 4, sekarang berkurang karena dipakai kecing. Nah, kayak gitu. Jadi dadunya nanti berguna buat ngelancarin elemental skill atau elemental burst. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang. Nih, dia tadi ada 3 nih slotnya yang nyala, sekarang hilang karena dia ngeluarin elemental burst. Right, I even saw some elemental reactions in the game. Tadi kecing nyerangnya area ya? Iya nggak sih?
and mechanics in the game that resonate with Genshin Ya Impact. dong, area dong. Gila, keren sih. Kecing nyerangnya area, sedangkan Gameplay. yang ini So it shouldn't be Fatuinya too hard nyerangnya for players to get the hang of. Right, I single even saw some target. elemental Oke, tapi reactions attack-nya in gede the juga. gameplay. 5 ya. Yup, a construct. Deck yang kita buat harus berisikan kartu karakter. Oh, berarti kita nge-build deck itu harusnya kayak ada lebih dari 3 kartu karakter sih harusnya. Ntar kita bakal decknya bakal di roll gitu ya. Terus muncul 3 karakter yang di on field itu kayaknya random sih. Dan di sini kalau misalnya, wah ini parah sih. Yoimiya di nerf cuy. Di sini kan bintang 5 tuh ada 3. Wah. Berarti karakter bintang 5 dan bintang 4 itu nggak ngaruh ya dengan kekuatan di TCG ini. Kayaknya sih semakin besar kekuatan kartu karakternya, energinya itu semakin banyak yang dibutuhkan. Diluc butuh 3. Kayak butuh 2, Sucrose butuh 2, Yoimiya cuma butuh 2, sedangkan ini Maguken Kiwon sih. Maguken Ki butuh 3, Visel butuh 3, kuat sekali. Atau mungkin beda-beda karakter itu buffnya juga beda juga. Jadi setelah dia melancarkan elemental burst, mungkin ada buffnya tersendiri, kita nggak tahu. Constructed deck must contain character cards, and as you might expect, these character cards have a normal attack. Nah, dia memiliki normal attack, elemental skill, dan elemental burst. Harusnya ini nih costnya nih. Elemental skill di Luc butuh 3 dadu pyro. Elemental skill and an elemental burst. So when a character elemental skill butuh 3 dadu pyro dan 1 energy cost. Character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental. You can switch damage to an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, saat ada elemental damage di musuh, kita dapat energi ya. it will cause them to be affected by that element. Then Lalu kamu bisa berganti kartu karakter dengan elemental berbeda untuk menyerangnya dan memicu reaksi elemental. Berarti sekali play itu kita nyerangnya nggak gantian gitu ya. Maksudku tak pikir tadi itu kita bakal gantian setelah kita di Luc nyerang, musuhnya mau ganti nyerang gitu. Terus kita pakai Kaeya nyerang, musuhnya pakai Yoimiya nyerang gitu, kayaknya nggak seperti itu deh. And you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck ada monster karakter juga. Jadi monster karakter juga punya ininya sendiri-sendiri ya. Jadi dia ada yang energinya 2, ada yang 2. Kayaknya semua minimal 2 deh, nggak ada yang 1 deh. Bennett masih energinya kecil ya. Just the monsters from the game? Tapi kalau misalnya energi kecil tuh bisa jadi cuman ngebuff doang sih. Bennett kan kalau di game kan ngebuff ya. Ini nggak tahu dia Bennett tuh setelah elemental burst apakah dia bisa ngebuff? Tapi kalau misalnya Really getting into this, Max? Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So, in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Nah, ini nih. Energi yang dibutuhkan. Elemental dice. Each round, both you and your opponent atau dadu elemen will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental. Elemental yang ada di Teyvat ada 7, tapi ini elemental dice-nya ada 8 yang berbeda. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So, in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. Omni element. Jadi ada satu elemen spesial. Harusnya satu elemen spesial ini bisa dipakai buat elemen yang lain, mungkin ya. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like Diluc needs either Pyro or Omni elemental dice. Oh, atau Omni elemental dice untuk melakukan aksi. Nah, jadi Omni elemental ini bagus banget. Ketika kalian
butuh di sini Diluc butuh 3 elemental dadu api. Tapi di sini cuma ada 2. Dan ada 1 elemental omni. Elemental omni ini bisa dipakai buat elementalnya elemental skillnya dia ya, karena dia costnya butuh 3. Paham aku. Berarti untuk elemental skill harusnya semua untuk elemental skill cuman butuh dadu elemental doang. Tapi kalau elemental burst kalian butuh dadu elemental sama energi yang ada di sini. Dan energi yang ada di sini tuh kita bisa dapat setelah menyerang musuh dan atau ngasih elemental reaction tadi ya, triggernya tadi ya. Kita dapat energi nih yang nyala-nyala nih di sini tadi nih. To perform an action. Atau mungkin bisa dapat dari kartu yang bawah ini. Bisa jadi kalau misalnya kita ngeluarin kartu buff ini, kita bakal dapat 1 elemental atau elemental lagi, 1 energi kayak, atau mungkin semua party dapat 1 energi atau gimana. Ini harusnya fungsinya sangat penting sekali sih kartu yang bawah tuh. Clear now? Yep, crystal clear. Also, nah, tadi kan setelah Diluc nyerang terus ada elemental reaction, dia dapat nih energinya. so elemental dice can be used to switch characters Elemental dice bisa digunakan untuk mengganti or karakter play a variety. atau memainkan kartu lainnya. Oh, elemental ini yang nggak kita pakai di sini kan kita karakternya ada Diluc kayak Sucrose nih. Berarti butuhnya kan Pyro, Cryo sama Anemo. Sedangkan di sini kita nggak butuh Electro kan. Electro kita buang buat buat ngepakai kartu buff yang ada di sini, dan kartu buffnya ini harusnya macam-macam of other cards, such as equipment card. Seperti kartu equipment, kartu event, dan kartu pendukung. Equipment tuh kayak yang tadi ada pedang itu gak sih? Kartu event dan kartu pendukung. Berarti ada 3 kartu ini ya. 3 kartu macam-macam yang ada di kita pegang nih, yang nggak di field lah. Ada kartu karakter gak sih? Kayaknya nggak ada di sini deh. Kayak yang kita pegang itu nggak ada kartu karakternya deh. Cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, Setelah kita melawan NPC, kita akan dapat EXP. which will increase your player level. Ini meningkatkan AR EXP-nya. Setelah kita naik AR, setiap level AR As your dapat level apa? increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. Sering meningkatnya level pemain, kamu bisa menantang lebih banyak karakter dan NPC. Setiap hari kita dibatasin ya. Kita cuman bisa melawan NPC berapa gitu. Tapi kayaknya nggak gitu deh. Harusnya sih kayak grinding AR biasa nih harusnya. Kamu bisa menantang lebih banyak karakter dan NPC. Jadi kalau mungkin ini kalau kita udah AR 6 di TCG nih, kita bisa ngelawan NPC si A, si B, dan si C. Kalau kita udah AR 7, kita bisa ngelawan D, E, F. Kayak gitu mungkin ya. Jadi tingkat kesulitannya pasti lebih sulit lagi, lebih lagi pasti. Collecting action card. Oh, action cardnya banyak juga ya, 200 ya. Unlock karakter card. Unlock karakter. Oh, karakternya ada 27. Oh iya, karakter Genshin ya. Karakternya ada 27. Wait, 27. Berarti kayak nggak semua karakter Genshin ada di kartunya ya. Open World Match Challenge Objective Reach. Wow, 145 NPC, banyak juga nih. By completing challenges, Kamu juga mendapatkan Lucky Coin, kartu baru atau hadiah lainnya dengan menyelesaikan tantangan. Jadi kayak ada You may misi-misinya earn lucky- gitu ya. Dapat Lucky Coin. Aku tahu maksudnya Lucky Coin nih. Kartu baru. Nah, kartu baru berarti kita bisa dapat dari challenge-nya kucing ini kayaknya, ya nggak sih? new cards New available player to challenge in Inazuma. Oh, oke. or other rewards. Ini aku nggak tahu sih rewards-nya ini apa. Dan yang jelas ketika kita naik AR kita bisa dapetin Primogem ya. Cuman kalau challenge misi kayaknya nggak dapat Primogem deh. Ya ini Lucky Coin ini harusnya. Oh, Lucky Coin sama EXP tadi ya, yang di awal-awal tadi. Lucky coin Lucky Coin bisa dipakai buat nuker atau beli barang di toko kayak toko Paimon. Yang aku takutkan adalah ketika kalian nggak punya Lucky Coin, tapi kalian pengen beli senjata ini,
di toko Paimon jualan Lucky Coin tapi dijual dengan Genesis Crystal. Itu bakal pay to win banget sih. Can be exchanged in the event shop for cards or can even unlock dynamic skins for. Bisa buat dibeli skin. Nah, di sini tadi udah disinggung ya. Kartu pemainnya itu, kartu karakter itu ada 27 dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 12. Oke. Certain cards. Di scroll ke bawah, ini berarti ada 18. Skins? Keluarin Those lagi. are cards that have Nggak dikeluarin lagi. moving. Berarti yang jelas tadi ada siapa aja? Ini nih Ganyu, Diona, waifu kalian ada nggak nih di sini? Aku ada sini Barbara-chan. Hutao nggak ada tapi cuy. Diona, Ganyu, kayak kok Cryo semua nih di sini nih. Oh, sesuai ini ya, sesuai elemental ya. Cryo, Hydro, Pyro masih mendominasi kah? Pyro enggak juga, sepertinya masih didominasi Cryo 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 doang. Elektro 1 2 3 4 doang. Dan Anemo harusnya bawahnya ada Dendro sih. Cuman karakter Dendro OP nggak ya di sini? Aku kepo juga deh. Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. Nah ini nih All buat beli character skin. cards can unlock a dynamic Skinnya penting skin. nggak penting aja. After Nggak unlocking nambah damage that, juga kan there'll even be harusnya. a cool bonus animation whenever you cast that character. Cuman animasi doang. Tadi kalau yang tadi animasinya cuman nabrak kartu. Itu elemental burst nggak ya? Jadi kayak nabrak doang, ceder gitu. Tapi kalau yang ini ada keluar burungnya juga. Elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a Kamu bisa berduel dengan teman. Setelah mencapai level high enough yang player cukup, level, you'll even unlock a match. kamu juga bisa membuka mode matchmaking. Matchmaking ini harusnya kayak ini sih. Kita bakal ngelawan random people gitu. Kayak misalnya kita co-op di di co-op di domain. Kita kan co-op di domain, kalau misalnya nggak bareng teman, tiba-tiba ada yang muncul kan, nah itu random people. Tapi harusnya level AR-nya mungkin harusnya disesuaikan sih. Jadi kayak misalnya kamu AR 6 nih, harusnya ngelawan juga random people yang ya setidaknya AR 6 atau AR 5 juga gitu, atau AR 6 atau AR ya mungkin 5 6 7 gitu ya. Kalau misalnya kamu AR 6, tapi kalau misalnya AR 7 ya berarti AR 6 7 8 atau gimana aku nggak tahu juga. Kita lihat aja nanti di 3.3. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards ini. Traveler harus ingat kalau bermain bersama temanmu atau traveler lain tidak akan terhitung di daftar peringkat atau mendapatkan hadiah apapun. Tidak kompetitif, cuy. Tapi kalau misalnya ada community Genshin yang mengadakan permainan kartu ini, jatuhnya jadi kompetitif, dan menurutku itu bakal seru, bakal rame lagi community Genshinnya, bakal menambah hype-nya lagi buat orang-orang tertarik buat bermain Genshin gitu ya. Karena mini gamesnya menurutku cukup menarik. Salah satunya TCG ini. So you can relax. Jadi mainnya santai aja, santai. Tidak akan santai kalau misalnya gamenya menjadi kompetitif, lumayan. All just for fun. Ya mereka emang nggak bikin kompetitif juga sih. Kita sendiri yang membuat game ini tuh menjadi kompetitif, dan ya nggak masalah itu menurutku, karena memang ya gamenya jadi hype banget gitu. Nah di sini ini ya, aku baru notice juga. Kalau ini kan ada angkanya nih 2, 2, 3. Kayaknya kalau misalnya kita mau menggunakan kartu yang ada di sini, kita harus buang dice yang nggak guna atau dadu elemental yang nggak guna sebanyak ini. 2 elemental dadu, 3 elemental dadu. Ini 0 berarti kita harusnya nggak pakai dice elemental itu. Harusnya sih, kayaknya ya. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. Cuman itu doang. So, what did you think? Cuman itu doang. Kita coba lihat yang previewnya di 3.1 yang waktu ada Tawei-nya itu. Kalian mungkin sudah mendengar tentang Invocation, ya. 这款风靡提瓦特大陆的卡牌游戏，即将在3.3版本中与玩家朋友们见面了。哦，难道说？没错，可以在原神里面打牌了。在新玩法的模式中，旅行者们既可以邀请。Nah itu tadi tuh apa namanya elemental skillnya di look. Itu elemental skill gak sih? 不同的角色和。
Oh nggak attack biasa, soalnya dia nggak pakai energy cost. Nggak ding, elemental skill juga nggak pakai energy cost ding. Berarti tadi kayaknya elemental skill deh. Ada apinya kan? Kalau normal attack juga ada apinya harusnya. Bingung deh itu, aku nggak tahu dia elemental skill atau normal attack anjir. Nggak ada ininya, nggak ada dadunya di sebelah kanan. Harusnya kalau ada dadunya kita bisa tahu tadi Diluc ngeluarin elemental skill atau elemental atau normal attack. Tadi ada tulisannya sih. Nggak ada yang Diluc ya, nggak ada langsung nyerang astaga. Dan itu single target. Nih Xingqiu ngeluarin normal attack nih harusnya nih. Tuh kan, normal attack apakah Hydro? Oh, kalau normal attack berarti nggak elemen ya. Berarti kalau yang ada elemennya elemental skill. Oke, berarti tadi Diluc ngeluarin elemental skill. Si Xingqiu ngeluarin normal attack biasa. Normal attack cuman ngurangi HP dari kartu karakter kita, tapi nggak nge-infuse nggak nge-infuse elemen. Dan di situ di Mona ada elemental pyro. Ini kalau kita kasih Ayaka elemental skill atau elemental burst, jatuhnya kayak melt gitu kan. Harusnya damage-nya lebih kan. Wah, itu menarik sih. Tapi kalau Ayaka nyerangnya normal attack biasa ya berarti nggak kena dong. Diluc ngeluarin elemental burst, sikat. Kupikir area ya, ternyata enggak. Oh, bentar. Wait, Choto mate. 不同的角色和 NPC 进行对战，当然也可以和游戏好友进行娱乐对战。这是一个以 PVE 为主的轻度休闲。Gak harus ngeluarin elemental skill buat dapetin energy cost. Yang ini nih, yang nyala-nyala nih. Biasanya kalau misalnya kita main di Genshin kan butuh itu ya. Buat ngeluarin elemental burst tuh butuh elemental skill dulu kan. Tapi ternyata tak pikir tadi itu awal-awal kita harus ngasih elemental reaction dulu ke musuh supaya kita dapat energy cost ini tadi. Tapi ternyata enggak. Nyerang biasa dapat. Atau mungkin tergantung kartunya kali ya. Ya kita lihat aja nanti di 3.3. Sayang banget sih. Ini elemental burst-nya Diluc tidak area. Single target. Dari sini ada, kalau kita lihat di sini ada Liban sama ini kayaknya buff deh, dua nih. Dua apa nggak tahu. 2 turn kah? Di waktu staminamu, di waktu santai. Ya, 目前极盛召唤还在测试与优化的阶段，不久之后啊，大家就可以亲自去体验了。3.1的版本已经有不少。是啊，请各位旅行。 Udah itu aja. Dari sini tuh udah ada kayak wikinya gitu loh. Gimana cara kita dapetin kartu dan lain sebagainya. Data miner from beta game version and leak information are not allowed on the wiki. Jadi di sini gak akan ngomongin leak ya. Aku juga belum lihat leaknya itu seperti apa sih. Kita bisa cek Twitter sebenarnya. Cuman kayaknya aku nggak dilihat nggak ya. Ntar deh, mungkin kalau di video ini aku gak bakal lihat leaknya juga. Masalahnya aku juga belum tahu juga belum jelas banget juga tentang TCG ini kayak gimana. Tapi yang jelas kayak gak bakal sesimpel itu tadi yang kita omongin sejauh video ini ya. Pasti bakal ada hal-hal yang mungkin luput dari videonya, yang mungkin gak dijelasin di videonya, dan aku gak tahu juga yang jadi pertanyaanku juga, tapi masih belum dijelasin juga. Pasti masih ada. Player can invite character and NPC play against in PvE. Player can play against friend, but there are no reward for PvP. Oke, gak ada rewardnya. There are character card, equipment card, support card, and event card. They can be obtained from the card shop. Jadi kita bisa beli karakter card itu di card shop yang pakai koin itu tadi. Kayak toko Paimon gitu loh. Oke. Player can play to earn player EXP to increase their player. Oke. Kita ketika naik AR dapat Primogem lumayan.
Sumeru itu research Sumeru ini lore-nya ya. Ya, publishing. Ya, ini kalau kalian tertarik di lore-nya nanti harusnya dijelasin juga sih. Makanya kita ada Yae Miko di sini, player yang bisa kita tantang. Ada Akira, ada Ito, Seno. Seno nih adik banget kayak main kartu wibu, bukan wibu sih. Apa ya jatuhnya ya? Pemain kartu ya, itulah pokoknya. Ada Ayato, ada Yae Miko. Udah sini aja kayaknya. Yang aku takutkan cuma satu sih, ketika toko apa namanya, toko koin itu tadi, kalau misalnya kalian males grinding TCG-nya, males buat dapetin koinnya, akhirnya di toko Paimon ada jual koin tapi harus pakai Genesis Crystal, itu bakal cukup pay to win sih. Tapi pay to win atau enggak ya itu tergantung inilah, tergantung apa namanya, pride kalian masing-masing buat memainkan Genshin Impact inilah ya. Gimana menurut kalian, apakah TCG ini akan membawa angin segar di dunia pergensinan? Kalau aku sih ya kayaknya emang menarik sih, karena TCG Genshin ini benar-benar ngingetin aku sama game Digimon World 3 yang ada di PS1. Nah, ini adalah salah satu game yang ngingetin aku sama Genshin TCG dulu, atau kebalik ya. Genshin TCG itu ngingetin aku sama game ini gitu. Dia ada kartu, dia ada energinya juga, energi cost-nya juga. Gameplaynya kayak gini. Ini kartu buff ya. Ada kartu buff dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada elemennya masing-masing beda-beda tergantung kalian pakai Digimon yang mana dan itu butuh elemen apa aja. Ini karena dia kayaknya nggak ada kartu monster deh. Tadinya dia summon monster nih harusnya nih. Summon monster dari deck nih harusnya nih. Ada tuh ini sebelah kanan sendiri. Tapi dia nggak ada energinya, cuma 4 anjir. Nah, ini dia summon kartu lain mungkin, atau summon energi. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Ngingetin aku sama gameplay di Digimon World 3. Jadi dimana game RPG tapi mini gamesnya itu cukup menarik. Jadi kalian bisa bermain kartu dan menikmati fitur-fitur lain yang ada di gamenya itu selain dari lore-nya gamenya itu sendiri atau yang lain lah kayak gitu. Pokoknya selain dari inti utama gamenya, kalian bisa menikmatinya. Dan aku cukup edik banget dulu main Digimon World 3 yang kartu TCG-nya itu. Itu juga kayak ada lore cerita apa namanya, tentang pemain TCG terkuat atau Digimon terkuat yang main TCG di Digimon World 3 dulu kayak gitu. Ini malah jadi OOT gitu ya. Oke, intinya kayak gitu teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen aja di bawah. Apakah kalian se-excited itu sama kayak aku atau enggak mungkin? Dan ini videonya siapa? IRA Gaming ya, di sini videonya dia. Kita like dulu. Kayak gitu, thank you banget. Sampai jumpa di live stream lagi. Enggak, sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga informasi ini atau bacotan yang aku lakukan selama berapa menit ya tadi ya? 20 menit kah? 30 menit atau 20 menit mungkin. Kurang lebih bermanfaat semoga ya. Dan semoga benar-benar membawa angin segar di dunia pergensinan. Biar komunitasnya lebih rame lagi, biar kita lebih seru lagi main Genshinnya, dan semoga tidak pay to win sih harapanku itu, karena aku F2P BTW. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Thank you banget. Kalau misalnya ada salah-salah yang kalau misalnya ada salah atau misleading info yang aku sebutkan tadi di sepanjang video ini, kalian bisa komen aja di bawah, karena memang sebenarnya kita juga sama-sama belajar juga sih tentang permainan TCG itu tadi. Kayak gitu. Kalau misalnya aku salah ngerti dan ngasih info itu salah, kalian komen aja di bawah, nggak apa-apa, kita diskusi bareng-bareng tentang TCG Genshin. Dan sampai jumpa di 3.3. Oke, aku nggak sabar sih sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Bye.